Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifah Zahra Ubaidillah, absen 23, akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat dan salah satu contoh soalnya. Definisi persamaan kuadrat itu sendiri yaitu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Berikut bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. A yaitu koefisien dari X kuadrat, B yaitu koefisien dari X yaitu variabel, dan C yaitu konstanta. Lanjut, ada cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama ada pemfaktoran. Misal, M dan N adalah bilangan real. Jika M, N sama dengan 0, maka M sama dengan 0 atau N sama dengan 0. Dengan rumus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus M kali X plus N, di mana A sama dengan 1, B sama dengan M plus N, dan C sama dengan M kali N. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Ubah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Dengan Q lebih besar dari sama dengan 0. Penyelesaiannya sebagai berikut. X plus P dikuadratkan sama dengan Q menjadi X plus P sama dengan plus minus akar Q. X sama dengan min P plus minus akar Q. Yang ketiga, rumus ABC. Dalam rumus ABC ada diskriminan yang bisa menentukan akar-akarnya ada atau imajiner. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Untuk rumus ABC-nya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lanjut, ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Bila D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar real yang berbeda. D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang kembar. D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar atau imajiner. Adapun rumus jumlah, pengurangan, dan hasil dari perkalian akar-akar persamaan kuadrat yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 dikurangi X2 sama dengan akar diskriminan per A X1 dikali X2 sama dengan C per A. Langsung saja ke contoh soal persamaan kuadrat, yaitu 2X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan min 5. Kita cari diskriminannya dulu. Sudah ketemu, yaitu 49. Lanjut, min B
plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min 3 plus minus akar 49 per 2 kali 2 yaitu 4 sama dengan min 3 plus minus 7 per 4. Jadi X1 nya min 3 plus 7 per 4 per 4 sama dengan 1. X2 nya min 3 min 7 per 4 sama dengan min 10 per 4 diperkecil menjadi min 5 per 2. Jadi X1 dan X2 nya 1 dan min 5 per 2. Soal 2x kuadrat ditambah 9x dikurang 5 sama dengan 0. Bagaimana cara pengerjaannya? Dan di sini saya akan mengerjakannya dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, kita siapkan 2 kurung. Nah, karena di sini 2x kuadrat, jadi kita tambahkannya di dalam kurung 2x ditambah, dan di kurung kedua yaitu 2x dikurang. Selanjutnya, kita kalikan 2 dan 5-nya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari faktor dari 10. Kita dapatkan yaitu 5 kali 2 dan juga 10 kali 1. Setelah itu kita cari faktor yang jika dijumlahkan yaitu hasilnya 9. Dan yang hasilnya 9 yaitu 10 kurang 1. Lalu kita bagikan dengan angka 2. Kenapa dibagikan dengan angka 2? Karena kita dikalikan 2x dikali 2x hasilnya 4x kuadrat. Sedangkan kita awalnya 2x kuadrat. Jadi kita bagikan dengan 2. Nah, karena 2x tambah 10 bisa dibagikan, jadi kita bagikan terlebih dahulu. Hasilnya seperti yang di bawah. Dan yang 2 di paling depan dan bawah, kita coret dua-duanya. Lalu hasilnya akan disederhanakan seperti yang ke bawahnya lagi. Dan hasilnya yaitu x sama dengan min 5 dan x sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, jadi di sini ada x kuadrat min 6x plus 5. Lalu kita tuliskan rumus ABC. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka yang ada pada soal, masukkan pada rumus. Lalu setelah itu kita jumlahkan satu persatu. Lalu sederhanakan lagi hingga jumlahnya seperti ini. Lalu tentukan x1 dan x2 dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Hamida dari absen 15. Di sini saya akan memberikan contoh dan jawabannya tentang persamaan kuadrat memakai rumus ABC. Nah, pertama-tama kita membuat contoh soalnya terlebih dahulu, yaitu x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Lalu, kita tuliskan terlebih dahulu ABC-nya. Yang pertama ada A. A-nya itu 1. Mengapa bisa 1? Karena X bisa juga diartikan sebagai nilai 1. Dan juga B yaitu 5 dan C yaitu 6. Selanjutnya kita masukkan rumus ABC ke nilai persamaannya, yaitu X sama dengan min 5. Mengapa bisa jadi min 5? Karena di rumusnya min B. Awalnya sih B itu 5, tapi karena di rumusnya min B, jadi kita ganti menjadi min 5. Nah, setelah itu kita tulis lagi plus minusnya. Setelah itu kita akar B kuadrat, berarti menjadi 5 kuadrat. Dan juga min 4AC. 4-nya itu tidak bisa diganti, jadi kita tulis AC-nya. Setelah itu 4 kali 1 kali 6 dan juga per 21. Kenapa bisa jadi 2 kali 1? Karena di rumusnya 2A. A itu adalah 1. Nah, setelah itu kita hitung diskriminannya terlebih dahulu, yaitu 5 kuadrat dikurangi 4
kali 1 kali 6 sama dengan 5 kuadrat itu yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, jadi 25 dikurangi 4 kali 1 yaitu 4 dan 4 kali 6 yaitu 24. Dan yang terakhir adalah 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Kita selesaikan rumusnya, yaitu X sama dengan min 5 plus minus akar 1 per 2. Lalu yang terakhir kita menghitung akarnya, yaitu X1 sama dengan min 5 tambah 1 per 2 sama dengan min 4 per 2. Itu bisa dibagi lagi menjadi min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Dan kita yang terakhir mencari X2 nya, yaitu X2 sama dengan min 5 dikurangi 1 per 2 sama dengan min 6 per 2. Dan itu juga bisa dibagi lagi menjadi min 6 bagi 2 sama dengan min 3. Jadi hasil akhirnya yaitu X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Jihan Ramadhani dari kelas 10-7, absen 16. Kali ini aku bakal ngebahas contoh soal untuk persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ini ya guys, persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Kali ini kita tulis dulu ya guys rumusnya. Nih rumusnya. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Kenapa ini plus minus? Karena nanti kita hasilnya dapat memperoleh yang positif dan negatif ya guys, per 2A. Nah, untuk contoh soalnya aku mau ngambil, kita tulis dulu ya guys, contohnya X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita ketahui dulu ya ABC-nya. Jadi ABC-nya itu yang A-nya yang ini. A-nya itu X, kan X itu sama dengan 1 ya, berarti A-nya 1. Terus untuk B-nya itu yang 2. Yang kedua karena ini positif berarti B-nya itu positif 2. Nah, untuk yang C, karena ini negatif jadinya negatif 3. Nah, kita masukin ya yang tadi di rumus, kita masukin min 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurang 4. A nya itu kan yang 1 ya guys, 1. Terus yang C nya itu yang min 3 per 2. A nya itu 1. Langsung aja kita jumlahin ya guys. Nah, kita jumlahin dulu ya guys yang ini. 4 tambah 12 kan 16 ya, berarti min 2 plus minus akar 16 per 2 sama dengan 2 plus minus akar 16 kan 4 ya guys, 4. Nah, kita tulis 4 per 2. Nah guys, untuk cari X1 X2 nya kita tinggal ambil dari sini ya guys, kan di sini ada tanda plus dan minus. Ini tuh untuk menentukan hasil dari rumus ABC ini ke X1 dan X2 nya. Nah, untuk X1 sama dengan min 2 ditambah 4 per 2. Karena ini min sama plus, jadinya kita kurangi 4 kurang 2 hasilnya 2 per 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, jadi X1 nya 1. Nah, untuk X2 nya kita bisa tulis sini ya guys, X2 sama dengan min 2 dikurang 4 per 2 sama dengan min sama min jadinya plus, berarti min 6 per 2. Min 6 bagi 2 hasilnya min 3. Jadi kita kasih kesimpulannya guys di sini. Jadi persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0.
Saya Andina Aulia Widiani dari kelas 10-7 absen 3 akan menjelaskan tentang dasar umum fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki bentuk umum seperti ini. Jadi, di mana A, B, dan C adalah konstanta atau angka tetap, X adalah variabel yang dapat berubah nilainya. Nilai A tidak boleh sama dengan nilai 0, karena jika A sama dengan 0, fungsi tersebut menjadi fungsi linier, bukan kuadrat. Ciri-ciri fungsi kuadrat. 1. Grafik parabola fungsi kuadrat digambarkan dengan grafik berbentuk parabola, yaitu kurva melengkung. Jika A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, seperti ini. Jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, seperti ini. 2. Titik puncak atau vertex. Titik tertinggi atau terendah pada parabola. Titik ini menunjukkan nilai maksimum atau minimum fungsi. 3. Sumbu simetri. Garis vertikal yang membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris. Sumbu simetri ini dapat dicari dengan rumus ini. Akar-akar fungsi. Titik di mana grafik fungsi kuadrat memotong sumbu min X. Akar-akar ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus kuadrat yang ini. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan contoh soal sumbu simetri fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 8x min 12. Nah, jadi di sini kita pakai rumus min b per 2a. Nah, jadi di sini kita harus mencari min b-nya dulu. Nah, jadi di sini itu ada a, b, c. Nah, b-nya 8, jadi kita tulis min 8 per 2 dikali 1 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Nah, jadi hasilnya itu adalah min 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najwa Faira Maharani Rizal. Saya dari kelas 10-7 absen 24, kelompok 4 matematika yang membahas bab persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan dasar-dasar persamaan dan grafik fungsi kuadrat, dan saya di sini akan melanjutkan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat jika diketahui persamaan kuadratnya. Jadi di sini saya memiliki contoh persamaan, yakni fx atau y sama dengan x kuadrat kurangi 6x tambah 5. Jadi untuk langkah pertama adalah menentukan a, b, dan c-nya. Untuk A di sini karena persamaannya x kuadrat berarti A-nya sama dengan 1. Untuk B di sini negatif 6x berarti B-nya negatif 6. Untuk C di sini atau konstantanya yakni positif 5 atau 5. Untuk langkah kedua atau langkah selanjutnya kita harus menentukan arah. Untuk arah, seperti yang telah diketahui sebelumnya, jika A lebih dari 0, karena A-nya kita di sini 1, berarti lebih dari 0, berarti grafik fungsinya terbuka ke atas atau membentuk seperti huruf U, seperti ini. Untuk langkah ketiga, yakni menentukan titik potong. Untuk menentukan titik potong X dan Y, kita memiliki banyak sekali cara. Namun, salah satunya saya akan menggunakan cara pemfaktoran, yakni kita harus mengkalikan terlebih dahulu A kali C, berarti 1 dikali 5, lalu B-nya negatif 6. Nah, di sini kita harus mencari tahu apa yang jika dikalikan menjadi 5, lalu jika ditambah menjadi negatif 6.
banyak sekali cara yang dapat kalian cari tahu. Namun di sini paling gampangnya yaitu mencoba-coba dua angka. Kali ini saya akan menggunakan negatif 5 dan negatif 1, karena jika negatif 5 dikali negatif 1 hasilnya jadi 5, dan jika ditambah hasilnya menjadi negatif 6. Maka X1 dan X2 nya dalam kurung X kurangi 5 dan dalam kurung X kurangi 1. Jadi di sini X1-nya 5 dan X2-nya 1. Nah, untuk menentukan Y, yaitu berarti X sama dengan 0 atau si X-nya dikalikan dengan 0. Berarti menjadi 0 kuadrat kurangi 6 kali 0 tambah 5. Hasilnya adalah 5. Jadi di sini titik potongnya ada X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1, dan Y-nya sama dengan 5. Lalu untuk langkah keempat atau langkah selanjutnya, kita harus mencari titik puncak. Untuk mencari titik puncak, kita dapat menggunakan rumus min negatif atau min B per 2A, min D atau diskriminan per 4A. Untuk nilai diskriminan, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat kurangi 4A kali C. Berarti negatif 6 dikuadratkan menjadi 36. Kurangi 20, hasilnya 16. Jadi D-nya sama dengan 16. Lalu kita masukkan ke rumus untuk mencari titik puncak. Karena B-nya negatif 6, jadi kita bisa langsung menulis 6, karena negatif bertemu dengan negatif itu jadi positif, karena rumus awalnya min B, tapi B nya udah min 6, jadi kita bisa langsung tulis 6 atau positif 6. Min B per 2A, karena A nya 1 berarti 2 kali 1 2, di 6 per 2, min 16 per 4. Jadi untuk hasil akhirnya 3, negatif 4. Di sini kita bisa langsung menggambar grafik fungsinya. Pertama, kita akan menyiapkan titik potong X-nya atau akar-akarnya. Tadi udah kita hitung, yaitu X1 5 dan X2-nya 1. Bisa langsung memberikan tanda X1-nya ada di 5 dan X2-nya ada di 1. Lalu untuk titik puncak seperti yang telah kita cari tahu, hasilnya adalah 3, negatif 4. 3, negatif 4, jadi perpotongannya di sini. Lalu ini kita udah menemukan 3 titik dan kita bisa langsung menggambarnya, membentuk grafik. Berarti itu terbuka ke atas seperti ini, seperti U. Jadi kayak kalau gambarannya seperti itu. Tapi kita harus menggambarnya dengan rapi, karena kalau tidak rapi itu dapat mempengaruhi hasil. Jadi di sini saya telah mencoba menggambar grafiknya dengan rapi. Jadi hasilnya seperti ini kurang lebih. Akar-akarnya atau titik potong X-nya yakni di X1 sama dengan 5 di sini dan X2 sama dengan 1 di sini. Lalu untuk titik puncaknya atau XPYP-nya ada di perpotongan antara 3 dan negatif 4 tengah-tengah ini atau di bulatan merah. Ini untuk bulatan biru itu untuk akar-akar atau X1 X2-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x tambah 5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Saya Najwa Fahira Maharani Rizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ramiza Amir Rahman, absen 26 kelas 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan fungsi kuadrat. Jadi, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah konstanta. Di sini kita harus mencari nilai a, b, dan juga c. Agar lebih mudah, di sini kita bisa menggunakan titik L. Mengapa kita memiliki titik L? Karena titik L memiliki nilai x sama dengan 0. Jadi, titik L yaitu 0, -3, artinya 0 adalah x dan min 3 adalah y. Maka dengan menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, kita ubah fx menggunakan y yaitu -3 dan kita ubah juga x menjadi 0. -3 sama dengan a dikali 0 dikuadratkan, hasilnya adalah 0 ditambah b dikalikan 0, hasilnya juga adalah 0, lalu ditambah juga menjadi dengan c. Maka dapat kita peroleh nilai C adalah 3. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A dan B. Caranya sama seperti tadi, namun di sini kita menggunakan titik K yaitu -1,0. Karena X-nya adalah -1 dan Y-nya adalah 0, maka kita ganti fx menjadi 0 dan X menjadi -1. Dan C-nya kita ganti menjadi nilai yang sudah kita peroleh yaitu -3. Maka 0 sama dengan A dikalikan -1 dikuadratkan, hasilnya adalah A. Tambah B dikalikan -1, hasilnya adalah -B ditambah -3. Di sini kita operasikan, maka hasilnya adalah 0 sama dengan A dikurangi B ditambah -3. Lalu kita pindah ruaskan -3-nya menjadi 3 sama dengan A dikurangi B. Atau bisa kita sebut juga A dikurangi B sama dengan 3. Nah, ini dapat kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya adalah titik M. Jadi, titik M adalah titik 1, -4. Jadi, X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah -4. Kita ubah fx-nya menjadi -4 dan X menjadi 1. C-nya menggunakan -3 yang sudah tadi kita temukan. Maka, -4 sama dengan A dikalikan 1 dikuadratkan, hasilnya A. Ditambah B dikali 1 hasilnya B. Ditambah -3. Lalu setelah itu kita pindah ruaskan -3. Jadi -4 tambah 3 hasilnya adalah -1 sama dengan A dikurangi B. Atau dapat kita sebut juga sebagai A dikurangi B sama dengan -1. Ini dapat kita sebut sebagai persamaan 2. Untuk memperoleh nilai A dan B, kita dapat menggunakan metode eliminasi persamaan 1 dan 2. A dikurangi B sama dengan 3 dikurangi A ditambah B sama dengan -1. Jadi, di sini kita akan mengeliminasi nilai A untuk mencari nilai B. A dikurangi A menjadi habis, -B dikurangi B sama dengan -2. Hasilnya adalah -2B sama dengan 4. Lalu kita akan mendapatkan nilai B dengan cara membagi 4 ke -2. Maka diperoleh hasilnya adalah B sama dengan 2. Setelah mendapat nilai B, kita akan mencari nilai A dengan cara substitusi nilai B ke persamaan 2, yaitu A ditambah B sama dengan -1. Kita ganti nilai B dengan nilai yang sudah kita peroleh yaitu -2. Lalu kita pindah ruaskan -2 menjadi -1 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 1. Dapat diperoleh bahwa A sama dengan 1. Setelah memperoleh nilai A, B, dan juga C, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut adalah bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita ganti A-nya dengan 1, B dengan -2, dan C dengan -3. Maka persamaannya menjadi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ariana Putri Permana dari absen 6. Lanjut saja langsung ke pembahasan. Kurva fungsi kuadrat sangat disukai karena bentuknya yang simetris dan mirip dengan parabola. Arsitektur yang memiliki konsep bangunan berbentuk melengkung simetris seperti tiang jembatan biasanya berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil. Karena kurvanya yang merupai lintasan benda jatuh, seseorang bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan fungsi kuadrat. Lanjut ke contoh di kehidupan sehari-hari.
Penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, di antaranya 1. Kegiatan lompat trampolin, 2. Kegiatan lompat jauh, 3. Kegiatan lompat tinggi, 4. Gerakan bola dalam permainan bola basket, dan 5. Gerakan passing atas dalam permainan voli. Kepenjelasannya, kegiatan lompat trampolin yaitu dapat dikaitkan dengan fungsi kuadrat karena gerakan lompat seseorang di trampolin mengikuti pola yang dapat digambarkan oleh grafik fungsi kuadrat. Secara fisik, lompatan trampolin melibatkan gerakan vertikal, di mana posisi seseorang terhadap waktu membentuk sebuah lintasan parabola. Yang pertama itu gerak parabolik. Ketika seseorang melompat di trampolin, gaya gravitasi akan menarik tubuhnya kembali ke tanah. Setelah meluncur ke atas, pergerakan ini mulai dari dorongan trampolin hingga puncak lompatan dan turun kembali mengikuti jalur parabola yang secara sistematis dapat digambarkan oleh fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 dan tambah BX tambah C, di mana X menggambarkan posisi vertikal dan Y menggambarkan waktu atau jarak. Yang kedua yaitu puncak lompatan. Fungsi kuadrat memiliki titik puncak, maksimum atau minimum, yang dalam konteks lompat trampolin adalah titik tertinggi yang dicapai oleh seseorang saat melompat. Puncak ini dapat ditemukan dengan rumus yang memberikan waktu atau posisi ketika puncak lompatan terjadi. 3. Gerak vertikal. Ketika seseorang melompat ke atas dan turun kembali, kecepatan vertikal berubah secara konstan, berkurang menuju puncak lompatan dan meningkat sangat jauh. Dan pola ini diwakili oleh fungsi kuadrat. Kecepatan ini adalah turunan pertama dari fungsi kuadrat, sementara percepatan akselerasi adalah turunan kedua yang bersifat konstan gaya gravitasi. Berikut contoh gambarnya. Di mana parabolanya ditunjukkan dalam ini. Seperti itu. Lanjut saja ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu kegiatan lompat jauh. Kegiatan lompat jauh termasuk dalam fungsi kuadrat karena lintasan lompatan yang dihasilkan oleh atlet membentuk sebuah parabola. Ketika atlet melompat, gerakan horizontal dan vertikal terjadi secara bersamaan. Gerakan vertikal yang dipengaruhi oleh gravitasi mengikuti pola yang dapat digambarkan dengan fungsi kuadrat. Secara matematis, posisi atlet terhadap waktu membentuk grafik parabola, di mana waktu atau jarak horizontal adalah variabel dan ketinggian atau posisi vertikal adalah hasil dari fungsi kuadrat. Contoh. Seperti ini. Dah, seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Yang ketiga, kegiatan lompat tinggi. Kegiatan lompat tinggi termasuk dalam fungsi kuadrat karena gerakan vertikal adalah saat melompat mengikuti lintasan parabola. Ketika atlet melompat, posisi tubuhnya terhadap waktu membentuk grafik yang mirip dengan fungsi kuadrat, di mana titik tertinggi lompatan adalah titik maksimum dari parabola. Hal ini terjadi karena gaya gravitasi mempengaruhi pergerakan vertikal atlet ketika atlet melompat. Mereka naik hingga mencapai titik tertinggi dan kemudian jatuh kembali ke tanah. Gerakan naik dan turun ini bisa digambarkan dengan fungsi kuadrat yang memiliki bentuk umum Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, di mana X menggambarkan ketinggian dan Y menggambarkan waktu dan jarak horizontal. Seperti ini. Dari posisi atlet di atas tertarik ke bawah. Seperti itu. Lalu lanjut ke pembahasan yang keempat. Gerakan memasuk bola basket kering.
Gerakan memasuk bola basket ke dalam ring termasuk dalam fungsi kuadrat karena lintasan bola saat dilempar membentuk parabola. Ketika permainan melempar bola, gerakan bola dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang menyebabkan bola naik dan kemudian turun kembali. Secara matematis, posisi bola terhadap waktu atau jarak horizontal dapat digambarkan dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini menggambarkan jalur parabola. Puncak parabola terjadi saat bola berada pada ketinggian maksimal sebelum mulai turun menuju ring basket. Karena bola mengikuti lintasan parabola ini, maka gerakan memasukkan bola dalam ring basket bisa dianalisis menggunakan fungsi kuadrat. Contohnya seperti ini. Gambar tersebut bisa menunjukkan fungsi kuadrat parabolanya. Dari sini kita itu berpatokan ada sini. Walaupun bola yang sini kita mempunyai parabola yaitu di area sini. Mengapa? Karena bola itu kita membayangkan adanya parabola di tengah tersebut. Jadi kita melewati parabola dari titik ini ke titik ini. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang ke-5. Yaitu gerakan passing atas dalam permainan bola voli. Gerakan passing atas dalam permainan bola voli bisa dikaitkan dengan fungsi kuadrat karena gerakan tersebut melibatkan lintasan bola yang membentuk kurva parabola. Penjelasan ini dapat dipahami lebih dalam dengan melihat beberapa aspek matematis yang terlibat dalam passing atas. Yang pertama ada lintasan parabola. Saat seorang pemain melakukan passing atas, bola biasanya dilempar dengan sudut tertentu terhadap horizontal dan diberi kecepatan awal. Akibatnya bola bergerak mengikuti lintasan parabola yang merupakan bentuk fungsi kuadrat dalam matematika. Ini terjadi karena pengaruh gaya gravitasi yang bekerja pada bola menariknya ke bawah seiring waktu. Contohnya seperti ini. Penjelasannya. Dari pemain 1 ke pemain 2, kita saling melempar bola dengan membentuk parabola. Di sini sebagai tiangnya. Seperti itu. Dan itu dia penjelasan tentang persamaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.